Bismillahirrahmanirrahim. Ramu-ramu si kumbang jati aja endang pulang bakudo. Kita pidato ganti baganti, kinilah tibo giliran ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia daulatan mustaqillah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika awjama ilna ukhwah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung yang tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Selawat berbingkaikan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Baginda termulia anti durhaka, is the best leader of leader, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang menimbang samo bare mawuku samo panjang, dan yang teristimewa kepada seluruh guru pembimbing, orang tua dan para peserta yang sangat saya banggakan. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya Faiz Wijaya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Satu Langkah Minangkabau dalam Memakmurkan Masjid. Ladies and gentlemen, the jury that I respect. Di awal ceramah ini, saya akan membagikan terlebih dahulu bagian terpenting dalam pembahasan kita, yaitunya keutamaan memakmurkan masjid. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fasadu lahu bil iman." Artinya, apabila kamu melihat seseorang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka bersaksilah ia orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun melainkan Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat dan hadis tersebut kita menunjukkan keutamaan memakmurkan masjid. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, fasadu lahu bil iman, bersaksilah ia orang yang beriman. Tidaklah seseorang mendatangi masjid melainkan gambaran pekarnya keimanan di dalam dirinya. Hatinya meyakini Allah memberinya pahala, hatinya meyakini adanya hari kiamat, sehingga dia takut berbuat dosa. Sebaliknya, bagi mereka yang selalu beralasan mencari jalan dengan menggunakan kata-kata sibuk, maka ialah orang-orang yang kurang keimanan.
keimanan atau bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kemudian ayat dan hadis tersebut juga menerangkan seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ladies and gentlemen, the jury that I respect. Menurut Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni dalam Rawaiul Bayan tafsir ayatul ahkam menerangkan ada dua cara memakmurkan masjid. Yang pertama, imaroisiyah, memakmurkan masjid dari segi fisiknya. Contohnya mendirikan masjid, memperkuat fisik masjid, membersihkan masjid dan merawat masjid. Kemudian yang kedua, imaro maknawiyah, memakmurkan masjid dari segi non fisik. Contohnya al-lubsu masajid binniyah, berdiam diri di masjid dengan berniat mendekatkan diri kepada Allah. Salatul jamaah, menyenggalakan, mendirikan solat berjamaah. Solat berjamaah merupakan pilar utama kesolehan individual sosial seorang muslim. Sedangkan masjid menjadi pengayom, pelindung, penunjuk arah bagi masyarakat, tempat berdirinya masjid itu sendiri. Ladies and gentlemen, the jury that I respect, menengok dari kebiasaan budaya yang hidup di sekeliling kita, jika ditinjau dari kebiasaan budaya yang hidup di Minangkabau, yang mana di dalamnya berlandaskan adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Semua aturan hidup dikelola dan diatur oleh ajaran agama Islam. Rasulullah SAW meyakini masjid berperan aktif dalam menyempurnakan akidah untuk membentuk akhlakul karimah. Betul apa betul hadirin? Sejalan dengan itu, orang tua di Minangkabau seringkali menganjurkan anak laki-lakinya untuk tidur di surau. Pada dasarnya hal ini sangat berhubungan erat tentang bagaimana orang tua di Minangkabau menginginkan anaknya menjadi sosok yang mampu memakmurkan masjid sedini mungkin. Kenapa demikian? Karena masjid langsung menjadi wadah sebagai tempat berdakwah, sebagai tempat anak-anak menimba ilmu agama, sebagai tempat memahami sosial dalam pergaulan dan mampu memaknai hidup. Maka dapat kita simpulkan, masjid bukan saja sebagai tempat ibadah, bukan saja sebagai tempat berdakwah, bukan saja sebagai pusat pendidikan dan sosial saja, tapi masjid dan surau lebih daripada itu. Masjid dan surau adalah pusat kegiatan umat. Betul apa betul hadirin? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mampu memakmurkan masjid. Generasi maju, mari balik ke surau. Pemuda tangguh ala budaya Minangkabau. Akhir kata, kalau ada jaringan patah dan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata ambunan salah dan dilapor ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi